Oke, halo guys. Jadi kenalin, gue Kinta. Gue dari Ilmu Ekonomi 2023 dan hari ini gue akan bahas ujian akhir semester untuk PE2 tahun lalu. Jadi kita mulai dulu dari pilihan ganda. Untuk pertanyaan pertama, jika suatu negara memiliki kondisi Y lebih dari C plus I plus G, maka negara tersebut memiliki. Oke, jadi pertama kita lihat dulu, kalau buat open economy, rumusnya itu Y sama dengan C plus I plus G plus NX atau net exports. Dan kalau di situasi ini, kita bisa melihat kalau Y lebih besar dari C plus I plus G, agar equality yang gue tulis di sini bisa tercapai, maka NX harus negatif. Oke, jadi dari ini kita udah bisa nyoba untuk lihat kira-kira option mana aja yang possible jadi jawaban kita. Kan di option A, net export positif, jadi bukan ini. Dan di option C, net export juga positif, jadi bukan ini. Nah, untuk milih antara B atau D, kita bisa lihat perbedaannya dari penjelasan untuk net capital outflow. Di sini net export negatif, tapi net capital outflow positif. Ini nggak benar, karena NX itu nilainya sama dengan NCO. Jadi kita bisa bilang jawabannya adalah D. Oke, next question. Teori purchasing power parity tidak selalu berlaku karena apa? Jadi mungkin sebelum gue kasih jawabannya, gue jelasin sedikit. Purchasing power parity itu teori yang intinya bilang kalau satu unit mata uang itu bisa ngasih kita jumlah barang yang sama di negara apapun. Jadi ibaratnya $1 itu mungkin bisa beli 5 roti di Indonesia, di Jerman, di US, dan di berbagai negara. Logikanya gimana? Melalui arbitrage atau kita bisa membeli barang di suatu negara yang harga membeli barang di suatu negara yang harga lebih murah dan menjual di negara lain, dan itu akan mendorong supply dan demand di tiap negara sampai akhirnya satu unit mata uang bisa ngasih kita jumlah yang sama. Tapi di sini kita perlu melihat kenapa teori ini nggak bisa benar-benar berlaku. Jadi coba kita lihat optionsnya dulu. Pertama untuk 2A, barang sejenis yang diproduksi di negara berbeda merupakan barang yang bersifat perfect substitute. Salah, karena kalau dia perfect substitute justru artinya bisa dibeli dan dijual ulang di berbagai negara atau arbitrage yang jadi dasar dari teori purchasing power parity. Kalau option B, ini kita keep dulu. Dan option C, itu preferensi konsumen berbeda di setiap negara. Mungkin itu bisa jadi jawabannya, karena kan kalau preferensi beda di tiap negara, jadinya agak susah buat kita untuk bisa melakukan arbitrage. Tapi menurut gue ini masih lumayan ambigu sih, dan gak bisa ngasih argumen yang full. Especially kalau kita baca di MenQ atau di asistensi, ini nggak benar-benar mencakup alasannya. Alasan lengkap kenapa PPP itu tidak bisa berlaku. Dan nanti untuk alasan lengkapnya ada di option yang benar. Dan D, ada perbedaan harga barang antar negara, ini juga bukan, karena itu dasar teori arbitrage. Intinya itu mendukung purchasing power parity. Sementara di sini kita mau nyari alasan kenapa itu nggak selalu berlaku. Which leaves us with option B, yaitu banyak barang yang tidak diperjualbelikan antar negara dan banyak barang di kedua negara yang tidak bersifat perfect substitute. Jadi ini adalah jawabannya karena ada banyak komoditas, especially kayak komoditas jasa, yang susah untuk diperjualbelikan antar negara. Jadi kita tidak bisa melakukan arbitrage, dan banyak barang di kedua negara tidak bersifat perfect substitute. Jadi ibaratnya kalau gue beli di satu negara, belum tentu barang itu bisa gue jual di negara lain sampai ada equality harga yang jadi dasar di purchasing power parity. Karena orang-orang ngerasa barang yang gue jual ini dari negara lain nggak bisa menggantikan barang yang diproduksi secara domestik, meskipun harganya lebih murah. Oke, dan untuk nomor 3, jika nilai tukar dinyatakan dalam euro per dolar, maka dolar dikatakan depresiasi terhadap euro jika nilai tukarnya. Oke, untuk bikin lebih gampang, gue suka coba ngebayangin contoh biar gue bisa lebih ngerti kira-kira apa jawabannya. Jadi, let's say ini kan euro per dollar. Jadi kita tulis euro dibandingin dolar. Assume kalau misalnya
Awalnya 1 euro bisa ngasih kita 1 dolar. Dan kita kan sini mau lihat kalau misalnya dolar depresiasi. Artinya, ibaratnya kalau kita memakai dolar buat beli euro, euronya makin mahal. Atau kita perlu lebih banyak dolar buat beli 1 euro. Jadi, di sini coba, karena depresiasi dari 1 euro, butuh 2 dolar. Kalau kita lihat perbandingan di sini, ini kan 1 banding 1 tuh 1, 1 banding 2 tuh 0,5. Jadi, ini ada penurunan atau mengecil. Dengan demikian, kita bisa cross out semua option yang bilang ada kenaikan di nilai tukar. Terus coba kita bandingin option A sama option B. Turun ceteris paribus sehingga diperlukan euro lebih banyak untuk membeli barang dari AS. Dan option B turun ceteris paribus sehingga diperlukan euro lebih sedikit untuk membeli barang dari AS. Dan jawabannya adalah B, guys. Karena kan di sini dolar depresiasi. Tapi at the same time, euro apresiasi. Dan kalau misalnya currency lo tambah kuat, itu artinya itu semakin murah untuk mengimpor atau membeli barang dari negara-negara lain. But on the other hand, kalau currency lo depresiasi, artinya produk ekspor lo malah yang semakin murah. Tapi in this case, karena kita ngeliat dari perspektif euro apresiasi, jadi untuk beli barang dari US dibutuhkan euro yang lebih sedikit. Oke, jadi sekarang kita bisa move on ke question 4, yaitu analisa dari apa yang terjadi di situasi diagram quantity of loanable funds, net capital outflow, dan quantity of dollars ketika terjadi perubahan kebijakan pemerintah dari budget surplus ke budget deficit. Jadi, kalau misalnya ada perubahan dari budget surplus ke budget deficit, artinya government spending naik dan melebihi penerimaan pemerintah. Karena ini terjadi, public saving turun, atau ibaratnya tabungan atau sisa dana pemerintah ketika mereka udah mendapat seluruh penerimaannya dan membelanjakan semua keperluannya, sisanya tuh disebut public saving. Dan karena situasi ini, di budget deficit belanjanya lebih besar dari penerimaannya, artinya nggak ada sisa uang, artinya bisa kita asumsikan nggak ada sisa dana dan nggak ada public saving. Karena tabungan dari pemerintah turun, artinya national saving, yang merupakan gabungan dari public saving, yaitu saving pemerintah, dan private saving, yaitu saving dari konsumen masyarakat, jadi turun juga. Dampaknya apa? Supply of loanable funds akan turun. Which means kita bisa geser diagram ke kiri. Gue kasih panah biar lebih jelas. Dan di equilibrium ini, real interest rate-nya lebih tinggi, dan ini akan berdampak juga di diagram NCO. Karena real interest rate naik, NCO akan turun. Jadi, bisa dibilang kalau misalnya interest rate sebuah negara lebih tinggi, return dari investasi ke aset-aset di negara kita lebih besar daripada investasi di negara-negara lain yang mungkin real interest rate-nya lebih rendah. Jadi ada capital yang masuk lebih besar daripada capital yang keluar. Dan karena NCO tuh capital out minus capital in, penaikan interest rate bikin NCO turun karena lebih, bisa bilang lebih insentif yang lebih besar buat investor untuk menanam modal ke dalam daripada buat kita untuk menanam modal keluar. Dan terakhir kita ngelihat dampaknya di diagram terakhir, yaitu untuk quantity of dollars. Saat NCO turun, itu akan menggeser supply of dollars ke kiri. Sehingga kita berada di real exchange rate yang lebih tinggi dari sebelumnya. Atau ada apresiasi. Jadi sekarang kita ngelihat optionsnya mana yang bisa properly jelasin apa yang terjadi di analisa kita tadi. Pertama, kita pengen tahu apa dampaknya ke diagram A. Di sini kan kita lihat kurva penawarannya ke kiri. Dan jadi option A nggak bisa, karena kurva permintaan kan nggak berubah.
Option D otomatis juga nggak bisa, karena kurva pemerintahan nggak berubah. Jadi tinggal tersisa option B dan option C, kurva penawaran pada diagram A ke kiri versus kurva penawaran pada diagram A ke kanan. Obviously kita akan pilih B, karena di sini kita melihat dia bergesernya ke kiri bukan ke kanan. Jadi kita lihat untuk pertanyaan kelima, apa yang terjadi kalau misalnya Amerika Serikat naikin bea masuk impor mobil dan apa dampaknya terhadap pasar nilai tukar. Jadi di sini kita harus menganalisa foreign currency exchange market. Jadi demand-nya tuh downward sloping dan supply-nya vertical. Kalau misalnya ada bea masuk impor, itu akan menurunkan insentif orang buat impor, karena impor jadi lebih mahal. Karena impor turun, NX naik, dan karena NX naik, demand di foreign currency exchange market akan naik juga. Jadi kita visualisasi dengan menggeser kurva demand ke atas. Kan di soal ini, mereka ngomong pakai istilah kelebihan penawaran, kelebihan permintaan. Artinya kita harus bandingin equilibrium lama dan equilibrium baru di kondisi demand baru yang udah kita gambar. Kalau di kondisi ini kita lihat di equilibrium baru, equilibrium lama, demand-nya lebih besar dari demand yang baru, lebih besar dari supply. Jadi artinya ada kelebihan permintaan. Oleh karena itu kita bisa hapus opsi A dan opsi B. Jadi kan kita tahu dari kelebihan permintaan. Dan bagian kedua dari jawabannya, yang membedakan poin C dan D, itu dampaknya ke nilai tukar real. Kalau poin C bilang ada apresiasi, dan poin D ada depresiasi. Jadi kita harus lihat equilibrium baru, titiknya di mana. Karena di sini kita bisa lihat, equilibrium barunya lebih tinggi, artinya ada apresiasi. Sehingga jawabannya adalah C. Sekarang kita lanjut untuk nomor selanjutnya, yaitu nomor 6. Dalam kasus mana kita dapat memastikan bahwa permintaan agregat atau aggregate demand secara keseluruhan akan bergeser ke kiri. Jadi coba kita review kasusnya satu-satu. Option A, masyarakat lebih banyak tertarik pada barang impor dan pemerintah menerapkan kebijakan kuota impor. Jadi kalau masyarakat lebih banyak tertarik pada barang impor, karena impor naik, NX turun. Dan karena NX turun, aggregate demand turun. Tapi di sini kita dikasih tahu pemerintah nerapin kebijakan kuota impor. Kalau ada kuota, itu bisa neken jumlah impor kita, jadi impor turun, NX-nya naik lagi, dan aggregate demand lalu naik. Jadi option A nggak bisa kita pilih. Option B, masyarakat ingin menabung lebih banyak untuk pensiun, dan bank sentral mengurangi jumlah uang beredar. Kalau masyarakat menabung lebih banyak, artinya mereka menurunin konsumsi mereka. Karena sebagian uang mereka masukin ke tabungan. Dan ini bikin aggregate demand turun. Kalau bank sentral mengurangi jumlah uang beredar, coba kita pikirin dari segi kebijakan moneter atau kebijakan yang bisa bank sentral ngelakuin. Kalau misalnya bank sentral ingin ngurangin jumlah uang beredar, mereka akan naikin interest rate atau suku bunga. Dan kalau misalnya suku bunga naik, itu bikin biaya untuk minjem duit dari bank dan institusi finansial lebih mahal. Atau dalam kata lain, cost of borrowing lebih tinggi. Karena cost of borrowing tinggi, orang jadi nggak minat investasi dan aggregate demand turun. Kalau di poin B, itu kan aggregate demand turun di setiap poin yang disampaikan di jawabannya, yaitu di masyarakat nabung maupun di kebijakan bank sentral. Jadi bisa kita keep dulu. Masyarakat jadi lebih suka berinvestasi di luar negeri sehingga terjadi depresiasi nilai tukar. Kalau misalnya masyarakat lebih suka investasi di luar negeri, kita bisa bilang bahwa capital outflow atau arus modal keluar Indonesia itu naik. Sehingga NCO naik dan
kita juga belajar bahwa NCO sama dengan NX. Sehingga saat NCO naik, NX juga naik, dan agregat demand naik. Oleh karena itu, C bukan jawabannya. D. Pemerintah menerapkan kebijakan anggaran berimbang. Jadi, menurut aku, poin D itu cukup ambigu sih guys, karena kalau misalnya anggaran berimbang, efeknya ke aggregate demand tuh tergantung sebelum pemerintah bikin kebijakan ini, kebijakan mereka kayak gimana. Kalau misalnya dulu pemerintah punya kebijakan budget surplus menuju jadi berimbang. Artinya, government expenditure mereka naikin. Karena yang dulu surplus artinya penerimaan jauh lebih banyak dari pemasukan. Dan kalau berimbang kan penerimaan sama dengan pemasukan. Artinya mereka harus nambahin government expenditure sehingga aggregate demand naik. Tapi kalau misalnya dulu budget defisit atau lebih banyak belanja daripada pemasukan pemerintah, terus baru berubah jadi berimbang, artinya government expenditure atau belanja pemerintah harus diturunin untuk bikin anggaran berimbang ini terjadi. Dan aggregate demand turun. Jadi bisa dibilang poin D itu masih ambigu dan belum bisa jadi jawaban kita, which leaves us with point B. Oke, pertanyaan ketujuh. Tekanan geopolitik telah mendorong kenaikan harga energi. Kenaikan harga energi ini menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Dengan menggunakan teori sticky price pada kurva penawaran agregat jangka pendek atau SRAS, jika tingkat harga naik sebesar 5%, sementara ekspektasi kenaikan harga perusahaan di awal tahun hanya sebesar 3%, maka beberapa perusahaan dengan biaya menu yang tinggi akan memiliki apa? Mungkin biar bisa lebih jelas, kita perlu define apa itu menu costs atau biaya menu. Ini adalah biaya untuk mengubah harga produk saat ada inflasi. Misal untuk mencetak menu baru. That's why it's called menu cost. Kalau misalnya ada perusahaan yang punya biaya menu tinggi, artinya kita bisa asumsikan bahwa maksud dari soal ini tuh karena biaya menu mereka tinggi, mereka nggak mampu untuk nyetak ulang menunya. Sehingga produk-produk mereka masih harga lama. Atau bisa dibilang relatif lebih murah di tengah iklim inflasi. Karena kan ada perusahaan-perusahaan lain yang mungkin menu cost-nya lebih kecil. Jadi, karena mereka sempat revisi harga untuk lebih sesuai inflasi, harga-harga mereka naik, dan sementara si perusahaan kita ini yang nggak mampu buat nyetak ulang menu, kesannya kayak harganya lebih murah di tengah-tengah kondisi inflasi ini. Inflasi. Oke. Jadi, karena di keempat poin, diawalin pernyataan harga relatif lebih tinggi, harga relatif lebih rendah, kita bisa langsung ignore semua opsi yang bilang harga relatif lebih tinggi. Karena kan mereka nggak sempat ngerevisi menu. Sementara ada inflasi dan ekspektasi harga naik di masyarakat.
Jadi seolah-olah harga mereka tuh lebih rendah. Terus pembeda dari C dan D, harga relatif lebih rendah, kalau di poin C menyebabkan peningkatan jumlah agregat barang dan jasa yang ditawarkan. Kalau di poin D, malah menurunkan jumlah agregat barang dan jasa yang ditawarkan. Jadi jawabannya adalah C, guys. Karena since perusahaan kita punya harga-harga yang relatif lebih rendah, mereka punya demand yang lebih tinggi. Karena orang-orang jadi langsung pengen beli produk mereka karena seolah-olah mereka bisa nawarin opsi yang lebih murah di tengah kondisi inflasi. Sehingga ini mendorong perusahaan untuk produksi lebih banyak, sehingga output yang dihasilkan lebih besar, dan bisa kita simpulkan saat price naik, output naik, atau kalau divisualisasi upward sloping SRAS, short run aggregate supply. Sesuai teori sticky price, jadi bisa kita pilih option C. Oke, nomor 8. Manakah dari kejadian atau kebijakan berikut di suatu negara tertentu yang tidak akan menyebabkan pergeseran long run aggregate supply? LRAS tuh akan berubah kalau misalnya ada perubahan besar di faktor produksi. Jadi, kita bisa coba melihat skenario di tiap jawaban untuk lihat mana yang bakal geser long run aggregate supply, mana yang tidak akan menggeser long run aggregate supply. Pertama, option A, hutan di banyak wilayah terbakar habis. Ini bakal geser long run aggregate supply. Soalnya, ini nurunin jumlah natural resources yang bisa dipakai di produksi. AI makin berkembang dalam era digital, ini juga bisa geser aggregate supply karena perkembangan teknologi bikin kegiatan produksi kita lebih efisien dan lebih produktif. Pemerintah melakukan investasi besar di bidang pendidikan dan kesehatan. Ini juga bakal geser long run aggregate supply karena itu akan ningkatin kualitas SDM yang bakal berpartisipasi dalam proses produksinya. Poin D, masyarakat mengantisipasi turunnya ekspektasi harga dalam perekonomian. Jadi ini nggak berpengaruh ke faktor-faktor produksi, dan ini nggak akan menggeser long run aggregate supply, dan itu jawabannya. Sekarang kita move on ke nomor 9 dan nomor 10. Jadi nomor ini dua-duanya ngomongin satu kasus yang sama, yang disampaikan di nomor 9. Pertama, ada kerusakan parah di infrastruktur di negara A sebagai dampak dari serangan militer negara B ke negara A. Dan kedua, di sisi lain, perekonomian negara B mengalami overheating karena peningkatan besar-besaran belanja militer untuk menyerang negara A. Dan di pertanyaan nomor 9, kita perlu lihat dampaknya ke kondisi jangka pendek. Dan di nomor 10, apa yang terjadi kalau misalnya nggak ada intervensi sama sekali melihat situasi yang terjadi di nomor 9. Jadi, kita bisa langsung gambar dampak kondisi ke negara A maupun negara B. Jadi ini untuk A, dan gue copy diagram yang sama buat negara B di bawahnya. Seperti biasa, di y-axis itu P, dan di x-axis itu overall quantity-nya, karena di sini kita graphing aggregate demand sama aggregate supply. Oke, jadi kalau di negara A, kita tahu mereka kena serangan besar-besaran dari negara B yang bikin kerusakan parah pada infrastruktur. Jadi kalau gue gambarnya aggregate supply akan turun karena infrastruktur produksi mereka rusak, sehingga itu menghambat jumlah kuantiti yang bisa disediakan di tiap tingkat harga. Dan setelah gue baca soal ini lagi, pas gue pertama ngerjain, gue ikut ngegeser long run aggregate supply-nya juga. Karena meskipun ini di jangka pendek, karena menurut gue, karena yang dideskripsikan di soal tuh kerusakan yang sangat parah pada sisi infrastruktur, kita udah bisa asumsi bahwa itu akan berpengaruh ke long run, meskipun ini analisa yang bersifat jangka pendek, kita udah bisa langsung tahu bahwa kerusakannya cukup parah untuk berdampak pada produksi jangka panjang,
sehingga gue bisa gambar gak cuman short run aggregate supply, tapi juga long run aggregate supply bergeser ke kiri karena kasus yang terjadi. Meanwhile, di poin B, kita tahu bahwa di soal katanya ekonomi mengalami overheating. Dan di kondisi overheating, itu aggregate demand naik. Sehingga kita bisa bikin gambar seperti ini. Jadi kita bisa langsung analisa. Option A, negara A dan B mengalami kenaikan harga dalam negeri. Ini kita bisa keep dulu, karena kalau kita bandingin di negara A, equilibrium baru punya harga lebih tinggi dari equilibrium lama. Dan same goes for point B, equilibrium baru punya harga lebih tinggi dari equilibrium lama. Jadi gue akan keep nomor A dulu. Point B, kurva short run aggregate supply negara A bergeser ke kiri, sementara kurva long run aggregate supply tetap salah. Karena seperti yang gue jelasin pas gue gambar, karena di soal mendeskripsikan ini sebagai kondisi ada kerusakan parah, gue langsung asumsi bahwa itu cukup parah kerusakannya sampai bisa kita langsung asumsikan ini akan berpengaruh ke long run aggregate supply. Dan long run aggregate supply bisa kita langsung gambar menggeser ke kiri. Poin C, kurva aggregate demand negara A bergeser ke kiri, dan kurva aggregate demand negara B bergeser ke kanan. Salah. Karena di negara A, aggregate demand konstan, sementara di negara B, aggregate demand naik. Jadi nggak sesuai yang dijelasin di poin C. D, kurva short run aggregate supply negara A bergeser ke kiri, dan kurva short run aggregate supply negara B bergeser ke kanan. Salah. Karena meskipun benar, SRAS negara A geser ke kiri, di poin B, short run aggregate supply-nya konstan dan nggak berubah. Sehingga kita bisa langsung pilih option A. Next, nomor 10. Mengacu pada peristiwa yang sama pada soal sebelumnya, apa yang terjadi di negara A dan B kalau misalnya nggak ada intervensi kebijakan apapun. Jadi, coba kita breakdown per poin. Perubahan ekspektasi harga akan menggeser kurva short run aggregate supply negara A ke kanan dan negara B ke kiri. Menurut gue ini salah karena ada fenomena yang juga dijelasin di poin C, namanya price wage spiral. Intinya kalau misalnya aggregate supply naik, itu bakal bikin demand for higher wages, sehingga biaya produksi naik dan short run aggregate supply malah terus ke kiri. Sehingga menurut gue poin A nggak benar. Karena negara A short run aggregate supply-nya pasti ke kiri. B, kurva long run aggregate supply negara A akan kembali ke kanan dan kurva aggregate demand negara B akan kembali ke kiri. Menurut gue ini juga asumsi yang terlalu jauh kalau misalnya nggak ada intervensi apapun. Karena especially buat negara A, buat long run aggregate supply kembali ke kanan tanpa intervensi kebijakan, menurut gue itu nggak terlalu realistik dan nggak bisa kita langsung asumsikan. Jadi bisa kita langsung coret. C, proses price wage spiral akhirnya berhenti dan ekspektasi harga akan menurun di negara A karena kenaikan biaya produksi dibarengin dengan penurunan kapasitas produksi. Gue setuju sama poin ini, karena kalau di price wage spiral, kan SRAS naik. SRAS bergeser ke kiri, sehingga equilibrium price-nya naik. Dan karena prices are higher, workers demand higher wages, sehingga biaya produksi naik dan aggregate supply bakal geser naik ke kiri terus. Sampai di satu titik, karena misalnya kalau short run aggregate supply udah naik sangat tinggi, equilibrium outputnya sangat rendah. Sehingga akan muncul titik di mana orang-orang rela untuk menerima wages yang lebih rendah. Dan output bisa kembali ke titik normal atau kembali bergeser ke kanan. Karena saat orang-orang rela menerima wages yang lebih rendah, perusahaan bisa nahan biaya produksi dan kembali memproduksi output yang lebih banyak. Sesuai yang dijelaskan di poin C. Dan kan kalau misalnya
aggregate supply turun, harga equilibriumnya turun, dan eventually people will expect lower prices. D. Terjadi peningkatan harga secara permanen di kedua negara. Once again, sama seperti poin B, kita nggak bisa langsung assume bahwa kondisi ini bakal tetap bertahan terus sih. Especially untuk negara B, karena yang geser cuma aggregate demand, dan masih ada possibility bahwa overheating akan berhenti dan aggregate demand secara alami turun, menurut saya. Jadi, menurut gue poin C yang paling realistik dan bisa diterima kesimpulannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Pertama, untuk pertanyaan 11. Suatu negara mengalami resesi akibat permintaan agregat yang tidak memadai. Pemerintah percaya bakal menggeser kurva AD ke kanan sebesar 3.600 triliun akan mengakhiri resesi. Jika bank sentral menyesuaikan jumlah uang beredar untuk menjaga tingkat suku bunga tetap, investasi tetap tidak berubah, dan MPC adalah 2/3, berapa banyak penurunan pajak pemerintah yang diperlukan untuk mengakhiri resesi? Jadi, kita harus melihat rumus, yaitu bahwa perubahan di Y atau total output itu adalah min MPC per MPS dikali perubahan pajak yang dibutuhkan. Dan kan di sini kita tahu MPC adalah 2/3, MPS itu 1 min MPC atau 1 min 2/3, jadi 1/3. Dan kita bisa langsung input ini ke rumus kita. Karena di sini kita tahu bahwa perubahan output yang diinginkan adalah 3.600, maka bisa langsung kita input ke soal. Min MPC-nya adalah 2/3 dibagi MPS 1/3 dikali perubahan pajak. Kita bisa geser MPC dan MPS agar bareng sama 3.600 atau perubahan Y yang diinginkan. Jadi 3.600 dibagi min 2/3 per 1/3, atau bisa langsung kita putar balik 3.600 dikali min 1/3 per 2/3. Biar lebih jelas, kita bisa tulis juga. Sebenarnya nanti di ujiannya kalian bisa langsung hitung ini pakai kalkulator, biar lebih cepat. Kenapa ini gue balik C3/2? Karena di sini itu kan 1/3 dibagi 2/3. Jadi bisa kita tulis sebagai 1/3 kali 3/2. Langsung coret. 3.600 delta T yang dibutuhkan 3.600 dikali min setengah, sehingga jawabannya adalah pengurangan pajak sebesar 1.800. Itu adalah option B. Sekarang kita ngelihat apa yang terjadi kalau misalnya pertanyaan sama pertanyaan sebelumnya, tapi bedanya bank sentral malah mempertahankan jumlah uang yang beredar dan biarkan tingkat suku bunga berubah. Jadi, perubahan permintaan agregat yang dihasilkan dari penurunan pendapatan pajak pemerintahan menjadi apa? Jadi, karena di pertanyaan sebelumnya, taxes kan turun. Dan masyarakat bisa konsumsi lebih banyak, sehingga agregat demand naik. Dan kita harus lihat dampaknya ke pasar uang, atau melalui money demand dan money supply. Karena masyarakat melakukan lebih banyak transaksi, mereka minta uang lebih banyak. Sehingga kurva money demand bergeser ke atas. Dan di equilibrium ini, ada kenaikan di y-axis yang merupakan suku bunga atau interest. Saat interest rate naik, cost of borrowing naik juga. Atau biaya untuk meminjam uang dari bank semakin mahal karena bunga yang dibayar semakin tinggi. Sehingga itu menurunkan minat orang untuk investasi, sehingga aggregate demand turun.
Ini namanya crowding out effect. Dan dalam teori, kita belajar bahwa crowding out effect itu saat ada kebijakan seperti perpotongan pajak atau penambahan government spending yang dimaksud untuk menambah aggregate demand, itu akan meng-offset perubahan itu. Jadi aggregate demand seolah ini 1, 2, ini 3. Jadi aggregate demand turun, tapi nggak sampai level awal sebelum ada kebijakan perpotongan pajak. Sehingga masih ada kenaikan, tapi lebih kecil. Atau kalau di sini, itu paling sesuai yang point C. Jadi, ada perubahan yang lebih kecil di pergeseran aggregate demand, lebih kecil dari yang diharapkan pada awalnya, tapi masih positif. Oke, nomor 13. Misalkan penurunan suku bunga menyebabkan pengangguran berkurang dan tingkat output meningkat di negara peninsula. Kebijakan yang dapat diambil oleh otoritas moneter peninsula untuk mengatasi persoalan overheating yang mungkin terjadi dalam ekonomi adalah, jadi overheating itu kondisi di mana aggregate demand bergeser ke atas sehingga harga-harga naik dan output naik. Kalau misalnya kita ingin kebijakan yang mencegah overheating, kita perlu geser AD balik ke kiri. Jadi kita harus nyari mana dari keempat kebijakan ini yang bisa dilaksanakan oleh otoritas moneter dan mampu menurunkan AD ke kiri. Jadi kalau kita pengen analisa kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter, kita harus bisa make sure opsi yang dipilih itu kebijakan moneter, bukan kebijakan fiskal yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan suatu negara. Jadi coba kita analyze satu-satu. Nomor 13A itu mengurangi pembelian obligasi pemerintah. Ini moneter, bisa kita keep dulu. Mengurangi pengeluaran untuk proyek infrastruktur publik. Ini fiskal, jadi otomatis ini bukan jawabannya. Menurunkan rasio cadangan wajib bank, moneter. Menaikkan tingkat pajak, ini juga fiskal. Ini bukan jawabannya. Jadi karena kita udah punya dua kebijakan moneter, kita lihat mana yang bisa nurunin aggregate demand atau mengatasi overheating. Mengurangi pembelian obligasi pemerintah, yes, ini akan menurunkan aggregate demand. Karena kalau misalnya kita membeli obligasi, kita sebagai otoritas moneter malah menyalurkan uang ke masyarakat. Sehingga itu akan menggeser aggregate demand naik. Kalau untuk poin 13C, menurunkan rasio cadangan wajib bank, ini malah meningkatkan aggregate demand. Karena bank bisa memberikan loans lebih banyak ke masyarakat, sehingga uang beredar lebih banyak, dan malah memacu aggregate demand untuk tetap naik. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kalau kita lihat untuk pertanyaan selanjutnya, itu membahas mengenai money demand dan money supply. Lebih tepatnya, apa yang terjadi kalau misalnya kita berada di titik ini, atau 3,25% interest rate, di mana money demand lebih besar daripada supply. Kalau misalnya money demand melebihi money supply, maka respon masyarakat adalah mereka akan menjual aset untuk memenuhi kebutuhan uang mereka. Jadi ibaratnya mereka lebih mau menjual obligasi daripada membeli obligasi mereka. Dan korporasi yang menerbitkan obligasi harus jual obligasi dengan suku bunga yang lebih tinggi. Karena itu sebagai insentif. Karena orang-orang sini kan lebih pengen menjual aset dan obligasi yang mereka pegang. Jadi kalau misalnya lu sebagai perusahaan pengen orang-orang untuk beli obligasi lu harus matokin suku bunga yang tinggi sebagai insentif biar orang-orang masih mau membelinya. Sehingga interest rate akan naik.
Jadi, option yang paling sesuai adalah poin A. Masyarakat menjual lebih banyak obligasi yang akan menaikkan tingkat suku bunga. Oke, jadi untuk nomor 15, apa yang terjadi jika pasar saham sedang booming? Kalau pasar saham booming, itu akan menambah kekayaan yang dipegang oleh masyarakat. Dan karena kekayaan yang dipegang lebih banyak, agregat demand naik. Karena mereka punya duit lebih banyak, mereka bisa beli lebih banyak barang, mengonsumsi lebih banyak, sehingga total permintaan mereka bertambah. Dan dari keempat option jawaban yang kita punya, yang bilang permintaan agregat naik itu cuman poin C. Kalau poin A kan AD turun, poin B dan D itu ngomongin penawaran yang nggak berubah kalau misalnya ada stock market boom. Jadi kita bisa langsung assume jawabannya adalah poin C. Kita baca lengkap buat make sure. Permintaan agregat meningkat yang bisa diimbangi oleh bank sentral dengan menjual obligasi. Benar, karena menjual obligasi itu kebijakan untuk mencegah overheating. Atau make sure bahwa pertambahan di aggregate demand nggak terjadi dalam jumlah yang terlalu besar dan terlalu cepat sehingga ada inflasi atau kenaikan harga besar-besaran. Kenapa menjual obligasi bisa melakukan ini? Karena kalau misalnya bank sentral menjual obligasi dan dibeli oleh masyarakat, uang yang awalnya beredar di masyarakat ini dan dipakai untuk membeli obligasi yang dikeluarkan bakal berpindah tangan dari peredaran masyarakat ke bank sentral. Sehingga tingkat uang beredar di masyarakat lebih sedikit dan harga-harga akan turun sehingga inflasi terkontrol. Oke, jadi sekarang kita bakal lanjut untuk pilihan ganda ke nomor 16. Jadi di soal ini, Bank Sentral saat ini sedang berdiskusi dengan otoritas terkait, termasuk Kementerian Keuangan, untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna mengatur tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Jadi soalnya ngasih tahu pengangguran alami saat ini sebesar 6%. Kita sambil tulis datanya. Natural unemployment itu 6%, gue tulis UN. Koefisien dalam kurva Phillips adalah 0,2. Oke. Dan tingkat expected inflation, inflasi expected, gue tulis gini aja, untuk expectednya sebesar 5%. Jika pemerintah bertujuan untuk meningkatkan output guna menyerap lebih banyak tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran menjadi 5%. Oke, jadi itu target unemployment. Gue coba tulis UT di sini. Jadi maksudnya target unemployment. Kebijakan moneter mana yang harus dipilih? Jadi untuk menjawab soal ini ada rumusnya, yaitu based on Phillips curve, target unemployment itu sama dengan natural unemployment dikurang koefisien inflasi real dikurang inflasi expected. Jadi kita tinggal input data yang udah kita dapat. 5% sama dengan 6% kurang 0,2 inflasi minus 5%. Jadi 0,2-nya bisa kita kali ke dalam 6% minus 0,2 inflasi plus 0,2 kali 5% itu 1%. Dan ini bisa kita geser biar koefisien dan inflasinya sendirian. Jadi 5% kurang 6% kurang 1% sama dengan min 0,2 inflasi. Kita lanjut lagi. Min 2% sama dengan min 0,2 inflasi. Jadi tingkat inflasi kita adalah min 2% dibagi min 0,2 inflasi. Ini hasilnya 0,1 atau 10%. Jadi kalau kita lihat pilihan-pilihan yang ada, yang nulis target inflasinya harus 10% untuk mencapai target unemployment mereka, itu cuman poin D. Dan kebijakan moneter yang direkomendasikan itu menurunkan tingkat diskonto. Itu udah benar,
pengaruh ke pengaruh dari perubahan tingkat diskonto itu masuk ke ranah kebijakan moneter. Dan kalau misalnya kita pengen naikin inflasi, benar caranya adalah penurunan dari tingkat diskonto. Oke, pertanyaan nomor 17. Misalkan sebuah pemerintah baru telah terpilih dan pasar memiliki sentimen positif terhadap kondisi makroekonomi yang mengarah pada penurunan dari expected inflation. Jadi kita di sini ditanya kebijakan mana yang harus diadopsi oleh bank sentral atau kebijakan moneter untuk menjaga tingkat pengangguran tetap rendah. Jadi coba kita breakdown satu-satu. Pengurangan cadangan wajib, iya, itu kebijakan moneter, dan kalau misalnya cadangan wajib diturunin, itu bakal memacu inflasi. Dan karena kita tahu ada trade-off dari unemployment dan inflasi, kita cari kebijakan yang bisa naikin ini biar ini turun. Naikin inflasi biar unemployment turun. Pengurangan cadangan wajib itu termasuk salah satunya, karena kalau misalnya bank punya cadangan wajib yang rendah, mereka bisa nyalurin duit banyak ke masyarakat, ke bisnis, melalui loans. Dan kalau misalnya banyak uang yang disalurkan melalui pinjaman bank, uang yang beredar di masyarakat lebih banyak, dan itu memicu inflasi. Jadi kita bisa keep ini dulu. Membeli lebih banyak obligasi, itu juga masuk sebagai kebijakan moneter, karena open market operation atau transaksi obligasi pemerintah dari bank sentral masyarakat itu termasuk ranah kebijakan moneter. Dan kalau bank sentral beli obligasi, mereka mindahin uang dari bank sentral ke peredaran masyarakat. Dan karena lebih banyak duit beredar, inflasi menjadi naik. Jadi ini juga bisa masuk. C. Pengurangan jumlah uang beredar, ini salah, karena inflasi itu terjadi ketika banyak uang beredar di masyarakat. Jadi kalau jumlah uang beredar banyak, itu kalau misalnya jumlah uang beredar dikurangin, itu malah menurunkan tingkat inflasinya. Membatalkan rencana pelonggaran kuantitatif, itu juga salah karena pelonggaran kuantitatif itu adalah salah satu kebijakan yang bisa dilakukan oleh bank sentral untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan in a way nge-trigger inflasi juga. Jadi jawabannya antara A atau B untuk nomor 17. Oke, jadi soal nomor 18 itu studi kasus yang jelasin kalau misalnya krisis Timur Tengah itu membuat tekanan logistik dan berdampak pada kegiatan perdagangan di wilayah tersebut. Jadi selain itu soal juga nyebutin jumlah kontainer yang lewatin wilayah Laut Merah menurun karena krisis ini. Dan juga ada pemotongan produksi minyak OPEC yang mendorong harga minyak naik. Jadi kita harus lihat apa dampaknya ke permintaan penawaran agregat dan juga short run Phillips curve. Di soal ini, yang terjadi itu namanya supply shock atau adanya tekanan-tekanan dari sisi produksi yang menyebabkan aggregate supply menurun. Karena kita lihat isu dari logistik dan harga minyak yang naik, itu membuat produksi menjadi kegiatan yang lebih mahal buat industri-industri yang terdampak oleh isu-isu yang disebutin di studi kasus ini. Kayak misalnya, kalau misalnya ada industri yang butuh minyak sebagai bahan baku mereka, pemotongan produksi minyak OPEC itu bakal bikin harga minyak naik sehingga biaya produksi mereka naik. Dan itu akan menggeser short run aggregate supply ke kiri. Jadi kita bisa langsung nyoret opsi yang ngomongin dari segi permintaan. Sini penawaran untuk C, penawaran agregat kiri, dan D penawaran agregat kiri. Jadi bisa kita keep. Dan untuk bagian selanjutnya kita lihat dampaknya ke Phillips curve. Nah, biar lebih jelas, ini untuk aggregate demand, aggregate supply. Dan ini untuk Phillips curve, ini adalah tingkat inflasinya. Dan ini adalah tingkat unemployment. Dan Phillips curve short run itu bentuknya downward sloping. Kalau misal terjadi supply shock, itu bakal bikin Phillips curve bergeser ke kanan. Karena kendala di sisi
kendala di sisi penawaran ini bakal bikin jumlah unemployment untuk tiap tingkat harga lebih tinggi, sehingga Phillips Curve bergeser ke kanan. Jadi kita bisa lihat dari opsi C dan D mana yang ngomongin kurva Phillips ke kanan. Itu opsi C, dan itu adalah jawabannya. Oke, negara A memiliki sacrifice ratio sebesar 5, dan negara B sacrifice ratio-nya 1. Jadi kita harus lihat mana pernyataan yang bisa benar menginterpretasi pernyataan yang baru disampaikan di kalimat pertama. Jadi, apa itu sacrifice ratio? Itu persentase output yang hilang tiap 1% inflasi dikurangi. Jadi, kalau misalnya negara A sacrifice ratio 5%, artinya tiap ada pengurangan inflasi 1%, output hilang sebesar 5%. Sementara kalau negara B yang punya sacrifice ratio 1 atau lebih kecil dari negara A, artinya kalau misalnya inflasi turun 1%, output yang hilang juga cuma sebesar 1%. Dan dari keempat pernyataan disampaikan di soal, yang paling benar adalah poin D. Turunnya lapangan pekerjaan di negara A lebih besar untuk mengurangi tingkat inflasi yang sama. Karena kalau lapangan kerja turun, itu bikin output turun. Karena since there's less workers, output yang dihasilkan bakal lebih sedikit otomatis. Jadi, karena di sini kalau misalnya kita mau A sama B, dua-duanya pengen ngurangin inflasi 1%, negara A harus turunin output sebesar 5%, sementara negara B cuma nurunin output 1%. Artinya negara A bakal mengalami penghilangan lapangan kerja yang lebih banyak untuk mencapai target inflasi 1%, target pengurangan inflasi 1% itu. Sementara poin A dan B itu ngomongin tentang jumlah uang beredar 5 kali, poin A, jumlah uang beredar harus lebih kali lebih banyak untuk mengurangi inflasi dibandingkan negara B. Ini salah interpretasinya. Negara A harus berinvestasi juga nggak ada hubungannya dengan investasi, dan tingkat inflasi yang sama, jumlah pengeluaran output di negara A lebih rendah. Itu salah. Jadi jawabannya adalah D. Terakhir, untuk pilihan ganda ada nomor 20. Jadi, soal ini ngomongin bahwa pemerintah Indonesia bikin insentif pajak untuk membantu pas zaman COVID kemarin. Dan ekspansi fiskal juga bisa dilakukan melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atau penambahan G. Jadi, soal pengen nanya ke kita, menurut teori aggregate demand, aggregate supply, mana kebijakan yang lebih efektif? Ini full teori, dan jawabannya adalah B. Jadi kalau di teori PE2, kita belajar bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah atau menaikin government spending atau G, itu efeknya bakal lebih besar daripada insentif pajak. Jadi, karena di sini pengen tahu mana yang lebih efektif dari pajak dan peningkatan pengeluaran pemerintah, jawabannya adalah B, peningkatan pengeluaran pemerintah. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke penjelasan soal uraian. Kita start di nomor 1. Jadi di nomor 1 ini kita dikasih data-data untuk negara Mikronesia. Ada PDB atau Y, konsumsi atau C, pengeluaran pemerintah atau G, dan juga ekspor neto yang merupakan NX, tapi bisa disamain juga sebagai NCO karena NCO sama dengan NX. Dan untuk pertama kita ditanya berapa nilai investasi, tabungan nasional, dan net capital outflow dari Mikronesia. Jadi pertama, rumus untuk GDP di open economy atau ekonomi yang melakukan ekspor dan impor itu ini. Y sama dengan C, I, G, N, X. Dan karena kita pengen nyari nilai I, C, G, dan NX bisa kita geser ke kiri. Hasilnya gini, I sama dengan Y min C min G min NX. Dan ketika kita input data-data di soal, kita dapat investasi senilai 2.400 dolar. Di sini simbolnya. Dan selanjutnya kita ditanya untuk tabungan nasional dan NCO. Gue mutusin untuk nyari NCO dulu karena lebih cepat dan bisa ngebantu kita untuk nyari tingkat saving. NCO itu bisa disamain dengan NX, yaitu min 750 dolar. Jangan lupa satuannya guys nanti pas ngerjain ujiannya.
Dan untuk rumus savings, kalau di open economy, S itu sama dengan investasi domestik dan NCO, atau arus modal keluar bersih dari suatu negara. Kalau misalnya di closed economy, itu cuman saving equals domestic investment. Jadi di sini kita bisa langsung input datanya, kita ada investasi domestik sebesar 2.400, dan arus bersih modal keluar 750, min 750, sehingga savings kita sebesar 1.650. Oke, yang kedua, Kali adalah seorang turis dari Mikronesia dan dia sedang libur di Makronesia. Jadi di sini kita tahu Kali beli topi vintage seharga 45 makrodolar dan topi yang sama punya harga sebesar 39,99 mikrodolar. Kita juga dikasih nilai tukar antara kedua negara. 1 mikrodolar itu 1,12 makrodolar. Dan kita harus lihat topi lebih murah di negara mana. Jadi kita nggak bisa langsung nembak berdasarkan angka-angka yang di soal, karena seperti yang bisa kita lihat, satuan uangnya beda. Yang ini mikrodolar, yang ini makrodolar. Jadi kita harus nyamain satuan uangnya untuk bisa melakukan perbandingan yang akurat. Jadi di sini gue udah nulis semua datanya, mulai dari exchange rate dan juga harga topinya. Di sini gue mau nyoba ngubah harga 39 mikrodolar ke satuan makrodolar. Cara gampangnya, biar gue nggak salah hitung, gue suka tulis dulu exchange rate-nya. Dan di sini, kan ini kita kasih 1 mikrodolar. Untuk bikin ini jadi harga topinya, kita harus kali 39. Seperti yang gue tulis di sini. Dan otomatis, gue akan kaliin 1,12 makrodolar dengan 39 juga. Sehingga kita tahu bahwa 39 mikrodolar itu ekuivalen 43,68 makrodolar. Dan karena ternyata ini lebih kecil dari 45 makrodolar, kita bisa simpulkan topi lebih murah di Mikronesia. Untuk poin 1B, kita dikasih kasus mengenai Venezuela, dan kita harus coba analisa menggunakan set 3 diagram, loanable funds, net capital outflow, dan foreign currency exchange. Jadi di kasus ini, kita dijelasin tentang krisis ekonomi yang dialami Venezuela. Secara khusus soal ini, gue liat emphasize tentang kasus capital flight. Atau banyak warga Venezuela yang mutusin mereka pengen mindahin duit mereka ke negara yang lebih aman dan tidak mengalami krisis seperti Venezuela. Jadi ini udah dijelasin di buku MenQ juga mengenai gimana cara kita bisa graphing di ketiga diagram ini kalau misalnya ada capital flight. Jadi gue langsung screenshot diagram dari bukunya. Dan di sini perubahan pertama kita lihat di net capital outflow. Karena orang berbondong-bondong memindahkan modal mereka keluar dari Venezuela, NCO bergeser ke kanan. Dan pada akhirnya, karena NCO kita bergeser ke kanan atau bertambah, ini bikin warga Venezuela punya permintaan yang lebih tinggi untuk loanable funds. Mereka punya permintaan untuk dana yang bisa dipinjam, karena mereka perlu untuk pembiayaan kegiatan ekonomi mereka, melihat banyak sekali uang udah mengalir keluar dari negara. Sehingga demand for loanable funds bergeser, dan kita miliki equilibrium suku bunga yang baru. Selanjutnya, kita lihat dampaknya ke market for foreign currency exchange. Jadi, kita bisa melakukan ini dengan lihat suku bunga baru, gabungin ke diagram NCO baru, dan tarik langsung ke bawah untuk bikin supply of foreign currency exchange. Jadi logikanya, karena modal, orang-orang banyak pengen mengeluarkan modal mereka keluar dari Venezuela, termasuk warga Venezuela itu sendiri, mereka banyak menukarkan uang Venezuela mereka untuk mata uang asing. Sehingga supply dari mata uang Venezuela banyak bertambah, banyak menumpuk, khususnya seperti di institusi keuangan dan sebagainya. Dan ini membuat equilibrium baru di tingkat exchange rate yang lebih rendah, sehingga ada depresiasi. Jadi bisa langsung kita simpulin, kalau misalnya capital flight ini, pertama bikin capital outflow keluar Venezuela, menambah demand untuk loanable funds dari warga-warga Venezuela yang butuh uang untuk kegiatan ekonomi, sehingga suku bunga naik, dan membuat depresiasi di mata uang Venezuela karena banyak orang yang
menukarkan mata uang domestik mereka untuk mata uang asing demi memindahkan modal keluar Venezuela. Oke, jadi sekarang kita move on ke uraian nomor 2. Jadi di soal ini kita dikasih studi kasus tentang dampak perang pasca kemerdekaan terhadap perekonomian Indonesia. Secara khusus, di sini kita dikasih tahu ada kerusakan sarana dan prasarana produksi, pembayaran utang besar dari pemerintah, dan juga respon kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini. In this case, yang disebutin di studi kasus sebelum soalnya itu kemudahan usaha dan pengalihan perusahaan Belanda. Tapi nanti ada penjelasan yang tambahan lagi untuk kebijakan-kebijakannya di poin-poin soalnya. Jadi di sini kita disuruh untuk analisa dampak dari beberapa studi kasus yang berhubungan sama naratif ini terhadap aggregate demand sama aggregate supply. Jadi yang pertama itu kita ditanya dampak ke aggregate demand, aggregate supply dari kerusakan sarana dan prasarana produksi. Jadi ini gue asumsi sebelum ada terjadi kebijakan, karena ada kerusakan besar di sarana dan prasarana produksi, pastinya lebih susah buat pengusaha dan buat bisnis-bisnis di Indonesia untuk menciptakan barang dan jasa yang mereka jual di pasar. Oleh karena itu, ada pergeseran ke kiri dari aggregate supply. Karena di tiap tingkat harga, jumlah yang bisa mereka tawarin lebih sedikit. Jadi, karena ada pergeseran ini, harga-harga naik atau jadi inflasi, but at the same time, kuantitas equilibriumnya turun. Dan ini kondisi yang disebut stagflasi. Kan juga ditanya, apa dampaknya ke jangka panjang? Di sini gue bilang gak ada efek di jangka panjang, as shown by long run aggregate supply yang tetap di natural unemployment level. Karena kalau gue lihat di soal, kan dikasih tahu dalam jangka waktu yang cukup pendek, bahkan pada tahun 1955 masalah yang dijelasin di era pasca kemerdekaan udah selesai dan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melampaui tingkat sebelum kemerdekaan. Jadi bisa gue simpulin bahwa kerusakan yang terjadi mungkin parah, tapi belum mencapai level yang bakal mengganggu di jangka panjang dan masih bisa mudah dijawab dengan kebijakan sampai di jangka pendek efek dari masalah itu kelihatan benar-benar hilang. Which is why gue assume long run aggregate supply tetap konstan. Untuk poin B, kita dikasih tahu kalau misalnya kebijakan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia itu mempermudah izin impor bagi pengusaha pribumi. Jadi kita perlu lihat apa dampak dari kebijakan ini ke keseimbangan ekonomi di jangka pendek dan jangka panjang. Dengan asumsi kondisi ceteris paribus atau ekspor dan sarana prasarana produksi nggak mengalami perubahan. Jadi di sini gue tulisnya aggregate supply geser ke kanan, tapi at the same time aggregate demand bergeser ke kiri. Mungkin gue breakdown satu-satu kenapa. Kalau buat aggregate demand, gue nulis bergeser ke kiri karena kan aggregate demand tuh komponennya ada sesuai sama GDP. Itu C, I, G, dan NX. Kita fokus ke NX dulu guys. Kan ekspor konstan, sementara impor naik. Jadi NX turun. Dan karena NX itu komponen dari aggregate demand akan turun juga. Sehingga aggregate demand bergeser ke kiri. Tapi at the same time, gue nulis aggregate supply naik karena kalau gue lihat, kan di sini ini ditargetkan untuk para pengusaha. Menurut gue, kalau ada kebijakan ini, mereka bisa lebih mudah akses bahan baku untuk proses produksi mereka. Jadi, meskipun sarana dan prasarana produksi yang masih sama, dengan akses terhadap bahan baku asing ini, itu memampukan mereka untuk bisa menawarkan lebih banyak produk di tiap tingkat harga, atau aggregate supply naik. Dan di sini gue pakai asumsi bahwa perubahan aggregate supply lebih besar dari perubahan aggregate demand, dan gue juga tambahin asumsi semua komponen GDP lain konstan, yaitu C, I, dan G nggak berubah.
Jadi kita bisa lihat di equilibrium baru, kita kembali ke long run output yang at the natural unemployment level dan sesuai sama LRAS, and at the same time harga turun jadi lebih rendah bahkan dari equilibrium awal yang ada sebelum poin A. Dan itu dampak dari kebijakan yang diintroduce di poin B. Terakhir poin C, sebenarnya poin C itu pertanyaannya menurut gue nggak ada jawaban yang benar-benar, nggak ada one right answer untuk ngejawab poin ini sih. Jadi kita disuruh jelasin dari pandangan kita pribadi apa dampak dari analisis yang udah kita bikin, untuk bisa kita harus jelasin pendapat kita mengenai hubungan dari ekonomi dan politik dalam perekonomian Indonesia setelah kita udah ngelaksanain seluruh analisis di poin A dan B tadi, dan apa pelajaran bisa kita ambil. Gue jawabnya, kalau ekonomi dan politik itu dua sektor yang saling berhubungan dan bisa mempengaruhi kondisi masyarakat. Jadi isu-isu politik in this case itu perang dan juga pembayaran utang yang pastinya butuh proses negosiasi dan diplomasi antar negara. Itu bisa ngebawa dampak terhadap kondisi makroekonomi Indonesia. In this case, stagflasi yang gue jelasin di poin A. Dan at the same time, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh institusi politik itu juga bisa berpengaruh ke perekonomian negara. Kebijakan kan pasti dihasilkan dari proses yang dimainkan oleh agen-agen politik dari legislatif, eksekutif, dan sebagainya. Dan ini pada akhirnya akan menunjukkan dampaknya dalam iklim makroekonomi negara kita. In this case, kan yang dikasih tahu di soal ada kemudahan izin usaha dan pengambil alihan usaha. Dan kalau kalian mau nambahin yang di poin ini, ada kemudahan impor. Dan semua itu akan berdampak menggeser aggregate supply dan aggregate demand. Sehingga bisa dibilang output dari kebijakan yang dihasilkan oleh institusi-institusi dan pemain politik itu punya dampak ke perekonomian negara. Dan kalau dari segi pelajaran, gue nulis kalau pentingnya solusi in this case kebijakan yang dilaksanakan dengan cermat, bijak, dan tepat untuk menjawab tantangan-tantangan ekonomi negara. Tapi once again, untuk poin C, there's no one right answer. Kalian boleh banget untuk ngejawab based on opini kalian pribadi dan sesuai dengan argumen-argumen yang menurut kalian tepat. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 masih mirip sama nomor sebelumnya, tentang aggregate demand dan aggregate supply. Dan di sini kita dikasih tahu bahwa ada isu pandemi COVID yang nurunin optimisme bisnis dan konsumen, sehingga ada penurunan output. Jadi pertama di poin A, kita disuruh jelasin keseimbangan jangka pendek Wonderland setelah pandemi, dan dampaknya ke PDB real yang ditunjukkan oleh output, tingkat harga yang ditunjukkan oleh di y-axis, dan pengangguran. Jadi, di sini gue lihat kalau misalnya pesimisme itu bikin konsumsi masyarakat lebih sedikit, sehingga C turun, dan karena ada pesimisme dari bisnis juga, bisnis jadi lebih ragu untuk melakukan investasi, atau komponen Y turun. As a result, aggregate demand bergeser ke kiri. Dan di keseimbangan baru ini, PDB real turun dari QN ke Q aksen, price levels turun dari P ke P aksen, dan pengangguran naik. Karena pengangguran itu punya hubungan terbalik dengan output. Kalau misalnya output turun, artinya bisa kita asumsikan bahwa perusahaan-perusahaan dan bisnis di perekonomian menghasilkan komoditas dalam jumlah lebih dikit, dan mereka bisa juga kita asumsikan bahwa ini artinya menggunakan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit juga, sehingga ada penurunan output tuh di-associate dengan penambahan pengangguran. Selanjutnya untuk poin B, kita pakai rumus MPC dan MPS. Di sini dijelasin kalau misalnya Perdana Menteri Negeri Wonderland mau merancang kebijakan fiskal untuk menjawab penurunan output yang terjadi di soal dari pergeseran aggregate demand. Dan kita dikasih data kalau misalnya MPC dari negeri Wonderland itu 0,9. Dan kita perlu tahu berapa perubahan dari government expenditure yang ditunjukkan oleh delta G ini
untuk mengimbangi penurunan PDB real atau gimana cara kita kembali ke tingkat long run. Dan kita disuruh dibagi di 2 skenario, kalau misalnya nggak ada efek crowding out dan ada efek crowding out. Pertama, kita coba yang pertama dulu, yaitu kalau misalnya nggak ada efek crowding out, rumus untuk soal ini tuh pakai delta Y atau perubahan output sama dengan 1 per MPS dikali delta G atau perubahan government expenditure. Di sini kan kita dikasih tahu di soal penurunan output 400 miliar. Jadi delta Y itu 400 miliar dan kita dikasih tahu MPC kan 0,9. MPS itu 1 min MPC sehingga 1 min 0,9 adalah 0,1. Jadi bisa kita langsung input juga di soalnya. Dan untuk kalau kita mau nyari delta G 1 per 0,1 harus kita pindahin jadi barang 400 miliar ini. Dan setelah kita pindahin ke ruas kiri, jadinya 400 dikali 0,1 untuk mendapatkan delta G. Sehingga pas kita kaliin, jawabannya adalah 40 miliar. Jadi, kalau jawaban untuk poin 1 itu, pemerintah perlu meningkatin pengeluaran mereka sebesar 40 miliar untuk bisa kembali ke output awal. Oke, jadi poin kedua itu kalau misalnya ada efek crowding out sebesar setengah dari perubahan Y. Jadi mungkin biar lebih clear gue jelasin sekilas apa itu efek crowding out. Kalau di efek crowding out itu kondisi di mana kebijakan yang awalnya kita niatin untuk nambah aggregate demand nggak bisa berjalan secara efektif. Why? Karena mungkin gue jelasin sekilas ya. Kan kita ada money market, itu money supply dan money demand. Gue gambar aja deh. Di money market ada money supply dan money demand. Kalau misalnya government expenditure naik dan aggregate demand naik, artinya tingkat transaksi yang terjadi di masyarakat itu bertambah. Sehingga jumlah permintaan uang di tiap level harga naik juga. Karena kalau kita assume money supply constant, ini artinya suku bunga atau interest naik. Tapi kalau interest naik, cost of borrowing naik. Jadi misalnya kalau kalian punya bisnis dan kalian pengen minjem duit dari bank untuk bikin pabrik atau beli mesin, atau melakukan yang kita bahas di PE2 sebagai investasi, biaya dari cost of borrowing atau bunga, secara sederhana bunga yang harus kalian bayar untuk ngelunasin pinjaman kalian dari bank untuk melakukan kegiatan investasi tersebut, naik juga. Sehingga orang-orang jadi malas investasi dan I turun dan aggregate demand turun. Jadi itu namanya crowding out effect dan itu bikin kebijakan-kebijakan yang dimaksud untuk menambah aggregate demand jadi nggak bisa berjalan secara efektif. In this case, efek crowding out jadi sebesar setengah dari perubahan Y pada poin pertama. Oke, jadi pertama kita hitung dulu efek crowding out-nya. Kan setengah dari delta Y, di sini kita dikasih tahu di poin pertama delta Y itu 400. Setengah kali 400 itu 200 miliar. Jadi aggregate demand hanya akan geser sebesar 200 kalau misalnya kita pakai tingkat government expenditure di poin 1 atau 40 miliar. Sementara kita pengennya ini jadi 400. Solusinya, kita perlu cari delta G untuk delta Y sebesar 600, bukan 400. Kenapa? Karena kita kan perlu nambahin 400 untuk kembaliin ke tingkat sebelum COVID. Tapi kita juga harus tambahin an extra 200 miliar untuk stop efek crowding out yang terjadi di soal poin 2 ini. Jadi kita tinggal ulang lagi rumus yang kita pakai di poin pertama. Delta Y adalah 1 per MPS dikali delta G. Kali ini kita ubahinnya jadi 600 bukan 400. Ini dipindah ke ruas kiri dan hasilnya adalah 600 kali 0,1 sama dengan 60 miliar.
Jadi kalau misalnya ada efek crowding out, bisa kita simpulin government expenditure yang harus dikeluarkan lebih besar daripada kalau tanpa ada efek crowding out. Karena kebijakan nggak hanya harus kembaliin ke tingkat output awal, tapi juga harus ngelawan efek crowding out yang terjadi. Oke, dan yang poin C, atau yang terakhir untuk nomor 3, kita tanya apa yang bisa dilakukan oleh Bank Sentral Wonderland untuk mendukung stabilisasi output oleh pemerintah. Jadi, kalau misalnya bank sentral itu kan namanya kebijakan moneter. Dan karena kita mau kembali ke output awal setelah ada penurunan aggregate demand, kita perlu melakukan apa yang namanya kebijakan moneter ekspansif atau yang menambah aggregate demand. Di sini gue tulis 3. Yang pertama tuh operasi pasar terbuka. Jadi secara khusus, Bank Sentral Wonderland bisa beli obligasi pemerintah untuk menambah uang yang beredar di masyarakat, sehingga tingkat transaksi bertambah dan aggregate demand akan naik. Mereka juga bisa nurunin suku bunga diskonto. Kalau misalnya mereka nurunin suku bunga diskonto, bank-bank umum bisa lebih gampang minjam dari bank sentral. Jadi uang yang bisa disalur karena bank bisa lebih mudah untuk megang banyak duit karena mereka bisa lebih mudah minjem duit dari bank sentral. Tingkat uang yang bisa mereka salurkan naik dan tingkat transaksi yang dilaksanakan oleh masyarakat naik dan aggregate demand naik juga. Mereka juga bisa menurunkan reserve requirement atau giro wajib minimum. Jadi giro wajib minimum itu secara simpel itu adalah tingkat minimum uang yang harus disimpan di dalam bank-bank umum dan itu ditentukan oleh bank sentral. Kalau misalnya di sini Bank Sentral Wonderland nurunin reserve requirement itu, artinya jumlah minimum uang yang harus disimpan di dalam bank itu lebih sedikit. Jadi bank bisa nyalurin lebih banyak duit sebagai loan atau pinjaman ke nasabah. Karena bank dapat nyalurin duit lebih banyak, tingkat transaksi naik dan aggregate demand naik. Oke, jadi sekarang kita udah pindah ke soal nomor 4, yaitu soal uraian terakhir buat UAS yang dibahas di video ini. Jadi untuk soal terakhir itu kita bakal ngebahas mengenai Phillips Curve dan hubungannya dengan ADAS. Jadi untuk poin A, pertama kita udah dikasih beberapa info tentang tingkat output dan tingkat pengangguran sama tingkat harga di dua kasus. Pertama kalau output sebesar 2.000 triliun dan kalau output sebesar 2.200 triliun. Dan dengan info ini, kita perlu jelasin interaksi antara ADAS dan short run Phillips curve dengan diagram yang relevan. Jadi di sini gue udah gambar diagramnya. Pertama, untuk ADAS kita udah sesuaiin x-axis atau output dengan jumlah output yang disoal. Dan untuk aksis Y, gue nulis price levels yang udah disampaikan di soal, yaitu harga agregat 104 dan 106. Terus untuk Phillips curve, kita pakai unemployment rate di soal. Dan karena di y-axis ada inflation rate, ini kan nggak dikasih di soal, tapi cara hitungnya adalah dengan rumus yang gue tulis di sini. Karena kan di sini ini termasuk tingkat-tingkatan harga agregat. Jadi dianggapnya kalau kalian lihat penulisan kayak gini soal, maksudnya harga mendasar atau base price itu 100. Dan kita bisa hitung inflation rate dengan cara tingkat harga baru dikurang base price dibagi base price dikali 100%. Jadi in this case, untuk dapat inflation rate 6%, itu 106 min 100 dibagi 100 dan dikali 100%, sehingga kita bisa mendapatkan inflation rate 6%. Dan kita pakai rumus yang sama untuk 104, jadi kita dapat inflation 4%. Begitu. Terus sekarang kita bisa move on ke penjelasannya. Jadi, kalau untuk mekanisme movement di garis Phillips curve di jangka pendek dan hubungan dengan ADAS, itu kita bisa analisa dari pergerakan aggregate demand dan dampaknya ke equilibrium harga dan equilibrium output. Jadi kalau misalnya aggregate supply constant dan aggregate demand naik atau bergeser ke kanan, output yang diminta di tiap level harga naik dan equilibrium outputnya lebih besar. Jadi kita bisa di sini di output yang lama tuh 2000, output yang baru 2200. Dan dengan logika ini, kalau misalnya output lebih besar, perusahaan bakal hire lebih banyak workers untuk bisa produce output yang lebih besar ini.
Jadi unemployment turun dan perusahaan perlu lebih banyak pekerja. Makanya di sini unemployment turun dari 6% ke 4%. Dan selain itu, di harga lama, di equilibrium baru ini, kalau misalnya kita lihat harga lama, yaitu 104, demand-nya jauh lebih banyak daripada supply-nya. Jadi harga harus naik biar demand equal supply. Dan karena ada kenaikan harga dari 104 ke 106, itu juga translate ke kenaikan tingkat inflasi dari 4% ke 6%. Next, kita move on ke poin B. Jadi di poin B kita dikasih tahu salah satu teori ekonomi kalau misalnya pengambil kebijakan hanya bisa menghadapi trade-off antara inflasi dan pengangguran di jangka pendek atau sementara. Dan in the long run, nggak ada hubungan antara variabel inflasi dan pengangguran. Jadi kita disuruh untuk jelasin pernyataan tersebut dengan model ADAS serta short run dan long run Phillips curve. Dan kita juga dikasih instruction tambahan untuk jelasin apa yang terjadi kalau misalnya pengambil kebijakan ngelakuin kebijakan moneter ekspansif. Jadi di sini gue pakai diagram biar lebih jelas. Pertama di short run, terus nanti gue gambar diagram buat yang long run-nya. Kalau di short run ini sebenarnya sama diagram yang di poin A tadi, yaitu kalau misalnya aggregate demand naik sehingga output naik, ada kenaikan harga, dan jumlah produksi naik sehingga unemployment turun. Makanya kita bisa melihat selain ada kenaikan dari equilibrium ADAS, baik itu dari segi harga maupun output, di short run Phillips curve ada pergerakan ke atas sehingga ada inflation rate yang lebih tinggi, tapi unemployment yang lebih rendah. And on the other hand, kalau misalnya output turun atau AD turun, kayak misalnya AD bergeser dari sini ke sini, selain di equilibrium baru, ada harga yang lebih sedikit dan output yang lebih sedikit, di Phillips curve, kita melihat penurunan tingkat inflasi dan juga unemployment yang bertambah banyak. Once again, karena logikanya kalau perusahaan mengalami penurunan demand, mereka bakal nurunin jumlah output yang ditawarin sehingga mereka harus ngurangin jumlah workers mereka dan unemployment naik. And at the same time, kalau demand-nya lebih rendah, kalau kita tetap produce di tingkat harga yang lama, supply lebih tinggi daripada demand. Jadi harga harus diturunin biar ada balance antara supply dan demand-nya. Jadi bisa kita simpulin di short run ada trade-off antara inflasi dan unemployment. Sebenarnya di sini gue cuma nulis poin-poin singkat, tapi kalau misalnya kalian ngerjain ujian dan mau ngasih penjelasan yang lebih komprehensif dan lebih rapi, itu juga boleh banget. Silakan sesuaiin aja dengan standar dosen kalian masing-masing. Oke, jadi sekarang ini untuk penjelasan versi long run-nya. Bedanya itu long run aggregate supply itu bentuknya vertikal di natural rate of output. Di sini gue lampain dengan QN. Dan Phillips curve yang tadinya downward sloping, jadi vertikal di natural rate of unemployment. Di sini gue lambangin UN. Jadi natural rate of unemployment itu tuh tingkat pengangguran di saat labor supply equal dengan labor demand di suatu negara. Dan di sini kita assume nggak ada cyclical unemployment dan hanya ada frictional dan structural unemployment. Dan natural rate of output itu jumlah output yang dihasilkan saat kita berada di natural rate of unemployment-nya. Begitu. Jadi secara teori ekonomi, ini bisa terjadi karena di jangka panjang perubahan variabel nominal termasuk tingkatan harga yang ditunjukkan di sini, itu nggak bisa mempengaruhi variabel real, termasuk unemployment dan jumlah output produksi. Maka long run aggregate supply dan long run Phillips curve itu digambar sebagai garis lurus di long run. Sebenarnya ini sekedar tambahan aja sih. Kalau misalnya di ilmu ekonomi kita kenalin dua tipe variabel secara sederhana, yaitu variabel nominal yang ditulis dalam unit moneter atau hitungan uang, kayak misalnya nominal GDP, nominal prices, nominal wage, dan sebagainya. Dan ada juga real variables yang dihitung dalam unit fisik, seperti real GDP, employment, real wage, dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau tadi gue kasih penjelasan secara teori ekonomi, bisa juga ditambahin kalau secara nyata, long run aggregate supply lurus karena kalau di jangka panjang, tingkat produksi itu ditentuin sama jumlah sumber daya produksinya, bukan harga-harga. Dan di long run Phillips curve itu bentukannya lurus karena di jangka panjang unemployment bakal selalu kembali ke natural rate, terlepas dari berapa tingkat harga yang berlaku di ekonomi. Terakhir, gue kasih penjelasan mengenai apa yang akan terjadi kalau misalnya ada kebijakan moneter ekspansif
di jangka panjang sesuai permintaan terakhir di soalnya. Jadi kebijakan moneter ekspansif itu akan menambah aggregate demand. Jadi di sini gue gambar AD yang bergeser ke kanan, sehingga harga keseimbangan naik dari PA ke PB, dan tingkat inflasi otomatis naik juga. Tapi kita bisa melihat di equilibrium baru maupun equilibrium lama, tingkat output masih sama, yaitu ada di natural rate, maaf, lupa nulis QN, dan unemployment, dan karena output nggak berubah, unemployment juga tetap di natural rate di kedua equilibrium lama pada long run Phillips curve. Kenapa? Karena ada prinsip monetary neutrality, yaitu money supply yang berubah. Money supply yang berubah ini maksudnya karena kebijakan moneter ekspansif itu menambah money supply di ekonomi. Ini hanya akan mengubah monetary variable, yaitu prices, sehingga otomatis mengubah tingkat inflasi, tapi nggak akan pengaruhi real variable kayak output dan employment. Oke, sekarang kita pindah ke poin C. Jadi di sini kita perlu jelasin apa yang terjadi di kurva ADAS maupun di kurva Phillips, khususnya untuk variabel output, employment, dan tingkat harga di jangka pendek maupun jangka panjang kalau misalnya bank sentral mutusin untuk nurunin inflasi atau in other words melakukan kebijakan moneter kontraktif. Jadi di sini gue ada gambar kurva ADAS dan kurva inflation, baik itu untuk efek jangka pendek maupun jangka panjangnya. Jadi di sini kita bisa lihat udah ada yang short run maupun yang long run untuk bentuk Phillips curve maupun aggregate supply. Dan gue cara jelasinnya gue breakdown dari segi jangka pendek dan jangka panjangnya. Gue jelasin dulu apa itu mekanismenya untuk dua-duanya, terus gue tulis efeknya ke each variable, yaitu output, employment, sama prices. Oke, kita start di jangka pendek. Kalau misalnya bank sentral menurunin inflasi, mereka akan melakukan kebijakan moneter kontraktif yang menurunkan aggregate demand dan menggesernya ke kiri. Jadi ini membawa kita ke equilibrium baru, di mana tingkat output lebih rendah dan prices lebih rendah juga. Jadi kita bisa bandingin aja posisi titik A dan B. Dan di sini something worth noting adalah output kita di tingkat Q-accent berbeda dari QN, yaitu natural rate of unemployment. Karena di output keseimbangan baru, karena permintaan menurun, output keseimbangan baru berada di tingkat output yang lebih rendah. Dan selanjutnya untuk employment, karena tingkat outputnya lebih rendah, perusahaan-perusahaan harus memecat karyawannya dan menyesuaikan tingkat produksi mereka untuk mengakomodasi tingkat demand yang lebih rendah ini. Kalau di Phillips curve, pergeseran aggregate demand tuh membawa movement along the Phillips curve dari tingkat A ke tingkat B, di mana jumlah unemployment lebih tinggi dan tingkat inflasi lebih rendah. Sesuai dengan di kurva ADAS, outputnya turun dan prices-nya turun juga. Terus terakhir dampaknya ke prices, ini juga tadi udah sempat gue mention. Di tingkat equilibrium baru ini, kalau misalnya kita pakai tingkat harga yang lama, supply jauh lebih besar daripada demand, sehingga harga-harga turun ke tingkat PB agar ada kesesuaian antara tingkat supply dan tingkat demand. Terus kita move on ke jangka panjang. Jadi pertama dari segi mekanismenya, jadi seiring waktu, masyarakat mulai expect harga-harga yang lebih rendah. Jadi perusahaan mampu untuk menggunakan ekspektasi baru ini untuk memberikan gaji yang lebih rendah ke para pekerja mereka. Karena ibaratnya kalau gue pekerja dan gue tahu harga-harga di ekonomi lagi lumayan rendah saat ini, gue lebih rela untuk dikasih gaji yang kecil juga. Karena artinya meskipun gaji gue secara nominal rendah, karena prices di sekitar gue lebih rendah juga, standard of living gue nggak berubah. Oleh karena itu, biaya produksi perusahaan kan jadinya menurun. Dan mereka bisa hire lebih banyak workers, jadi ya aggregate supply akan naik. Sehingga kita pindah ke equilibrium baru dari tingkat B ke tingkat C. Dan nanti ini juga translate ke pergeseran di short run Phillips curve. Karena di tiap tingkat unemployment, jumlah inflasi yang associated
dengan tingkat unemployment tersebut lebih rendah. Atau dalam kata lain, short run Phillips curve-nya bergeser ke kiri saat aggregate supply-nya bergeser ke kanan. Jadi sekarang kita breakdown dampaknya ke tiap komponen. Kalau buat output, seperti yang bisa kita observasi di sini, kan kita ngebahas di segi long run. Dan in the long run, kita akan selalu kembali ke natural rate of output di sini. Dan karena tadi awal di jangka pendek ada penurunan tingkat equilibrium output, di jangka panjang kita akan naik lagi sampai kita kembali ke tingkat natural, yaitu dari titik B ke titik C, atau kalau dari segi x-axisnya, dari tingkat Q aksen kembali ke Q natural. Dan kan kita, kalau di ADAS, kita akan selalu kembali ke natural rate of output. Kalau di Phillips curve, itu juga sama aja. In the long run, kita akan selalu kembali ke natural rate of unemployment. Sehingga setelah Phillips curve bergeser, equilibrium unemployment yang baru ada di tingkat UN, khususnya di titik C. Atau titik pertemuan antara short run Phillips curve dan long run Phillips curve. Short run Phillips curve yang baru dengan long run Phillips curve kita. Karena, once again, karena perusahaan bisa afford untuk hire lebih banyak workers, unemployment akan turun sampai kembali ke tingkat natural. Dan terakhir untuk prices, kalau misalnya kita pakai tingkat harga yang berada di titik B tadi, yaitu PB, saat aggregate supply bergeser, supply akan jauh melebihi demand-nya. Sehingga kita harus menurunkan harga agar supply equal demand sampai di titik PC. Jadi bisa kita simpulin dari kebijakan kontraktif dari bank sentral, in the short run, kita akan menemukan titik di mana output lebih rendah, unemployment lebih tinggi, dan prices lebih rendah. Tapi in the long run, saat ekspektasi masyarakat berubah dan perusahaan menyesuaikan untuk ekspektasi tersebut, kita akan kembali ke natural rate of output dan natural rate of unemployment dengan tingkat harga yang lebih rendah atau tingkat inflasi yang lebih rendah lagi. Oke, jadi sebenarnya itu sekian untuk penjelasan UAS PE2 gue. Gue udah upload PDF jawaban yang gue bahas di video ini, sama gue juga sekalian nambahin rangkuman yang gue pakai pas gue ngambil PE2 di semester 2 kemarin buat ngebantu kalian untuk belajar UAS nanti. Sekian untuk penjelasan gue. Thank you udah nonton dan good luck untuk UAS kalian guys. Bye-bye.